Padatnya aktivitas seseorang tanpa dibarengi dengan daya tahan tubuh yang bagus akan membuat seseorang rentan terhadap penyakit. Apalagi saat kondisi lingkungan yang tidak bersahabat. Untuk menjaga kesehatan perlu punya imunitas atau daya tahan tubuh yang bagus. Selain untuk membantu mempercepat proses kesembuhan dari penyakit, juga untuk menjaga kesehatan tubuh selalu prima. Yuk menerapkan hidup sehat, menghindari stres, dan mengkonsumsi racikan herbal agar sistem kekebalan daya tahan tubuh kita tetap prima. Sebut saja Immunatura. Ya, racikan herbal ini dapat meningkatkan imunitas tubuh agar terhindar dari serangan berbagai macam penyakit. Mengapa harus Immunatura? Berikut penuturan Jeng Ana. Terdapat mahkota dewa, salah satu tanaman yang berasal dari Papua, yang bersifat untuk mendetoksifikasi dan menetralisir racun di dalam tubuh kita. Halo pemirsa, apa kabar? Selamat pagi, senang sekali saya Intan Erlita bisa hadir menyapa Anda di Medika Natura Pagi Jak TV. Dan kali ini masih seperti biasa kita akan kedatangan seorang narasumber yaitu Jeng Ana, Ratu Herbal Indonesia. Namun yang akan dibahas di episode kali ini adalah kita akan membahas mengenai penyakit kanker atau tumor otak nih. Nah, seperti pemirsa tahu kan, kalau kanker, tumor otak itu sudah gimana ya, kayaknya menjadi salah satu penyakit yang paling menakutkan di dunia ini gitu. Karena memang di beberapa case berakhir dengan kematian. Tapi di balik itu semua ternyata ada berita yang mengembirakan nih, kalau ternyata kanker atau tumor otak ini bisa dibantu kesembuhannya dengan produk-produk herbal alamiah yang ada di Indonesia. Karena menurut penelitiannya 80% tanaman yang dapat membantu penyembuhan kanker otak ini merupakan tanaman herbal yang berjenis liar. Nah, ini gimana ya, dan bagaimana yang meraciknya bisa mengetahui komposisinya, kemudian apa saja jenis-jenisnya, dan bagaimana mengkonsumsinya. Tentu ini nggak bisa sembarangan orang kan yang bisa membuat seperti ini. Tapi ternyata juga banyak, alhamdulillah tentunya dengan seizin Allah ya, bahwa banyak orang yang sembuh dengan menggunakan atau mengkonsumsi ramuan herbal namun diracik dengan orang yang tepat. Nah, kali ini kita akan ngobrol dengan Jeng Ana khusus untuk membahas mengenai kanker otak atau tumor otak. Selamat pagi Jeng Ana. Mbak Intan. Sehat Jeng Ana? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jeng Ana, kita ngebahas kan penyakit yang menakutkan ya. Kita dengar kata kanker aja nih Jeng Ana kayaknya udah ya Allah serem banget ya gitu ya. Ini kanker otak gitu. Tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih. Jeng Ana boleh nggak sih kalau misalnya menjelaskan lebih dalam mengenai fitoterapi? Apa itu? Jadi fitoterapi ini bisa dikombinasi. Artinya fitofarmaka, artinya juga dengan pengobatan-pengobatan medis modern ya. Selain ada penanganan medis dan juga kita bisa melakukan ikhtiar dengan cara herbal. Ikhtiar dengan cara herbal ini juga kita harus benar-benar hati-hati dan jeli dan teliti bagaimana herbal yang nanti kita konsumsi. Nah, seperti halnya sekarang ini kan penderita penyakit tumor, kanker, macam-macam, sejenis tumor otak ya. Ini juga tidak ada gejala. Awal mulanya mungkin kita merasakan seperti keseimbangan tubuh, seperti sakit kepala, migrain, yang biasanya juga ngerasa mata itu burem atau kunang-kunang. Tapi ini diawali dengan gejala yang awal yang tanpa kita sadari tahu bahwa di dalam kita punya kepala, tempurung kepala ini mempunyai salah satu titik yang memang kita tidak tahu gitu, seperti benjolan. Mungkin memang awalnya gejala. Nah, mengkonsumsi obat-obat yang tanpa kita tahu, terutama sakit kepala, menggunakan obat warung, tanpa kita tahu bahwa sakit kepala ini awalnya dari mana, asal-usulnya dari mana, dan juga akibat apa. Hanya sifatnya mengkonsumsi obat merangsang sakit kepala supaya meredakan. Nah, ada beberapa gejala yang memang tumor otak itu tahu-tahu langsung mata itu tidak bisa melihat. Ada. Oh langsung ya? Iya, langsung seketika
cepat itu bisa. Dan juga ada yang memang gejala awal itu disertai penarikan mulut, penarikan pipi, ya, terus penarikan tangan seperti gejala-gejala stroke. Nah, itu juga memang macam-macam jenisnya. Ada juga yang gejalanya itu seperti muntah, mual, dan juga disertai kejang. Nah, pemeriksaan dengan terapi-terapi yang sudah dilakukan itu ya, ada yang pemijitan, ada juga yang mengkonsumsi obat-obatan, dan juga sebelum melakukan pemeriksaan yang lebih akurat, terutama pemeriksaan medis ya, itu sudah mengkonsumsi banyak-banyak yang namanya pengobatan-pengobatan yang sudah ada. Nah, kalau Jeng Ana punya klien maupun pasien ini sudah mempunyai hasil-hasil yang memang pasien itu jelas bahwa saya ini penderita tumor otak, dan saya tidak mau dilakukan dengan tindakan operasi, Jeng Ana. Kenapa Ibu tidak mau dioperasi? Saya kan takut, Jeng Ana. Namanya klien itu pasti akan mengungkapkan apa yang sudah dilakukan dan didengarkan dengan cara tindakan itu sendiri. Berarti menginginkan untuk ikhtiar ke tempat Jeng Ana dan menggunakan dengan cara herbal. Nah, Jeng Ana memberikan herbal-herbal yang ada di depan Jeng Ana ini sudah mempunyai standar kehigienisan, dan juga kalau seumpama satu persatu dilakukan pengujian, karena Jeng Ana menggunakan jamu godok ya, itu berbagai macam seperti biji nyamplung ini kalau dilakukan uji klinis pun itu juga sudah bisa secara WHO bahwa biji nyamplung ini bisa digunakan untuk dikonsumsi penderita seperti limfoma, kelenjar-kelenjar ya, yang berbentuk benjolan, tumor dan kanker, dan juga kista, miom, benjolan mame payudara ya, dan juga ada kista di hati, dan dengan catatan komposisi yang harus kita pahami dan yang tepat supaya orang itu tidak terkontaminasi. Artinya terkontaminasi, minum jamu ini tidak sembarangan kita konsumsi. Di saat kita menggunakan jamu maupun mengkonsumsi jamu itu salah, akan mual, kembung, ada yang muntah. Nah, muntahnya ini biasanya nanti akan Jeng Ana jelaskan. Karena ada kesensitifan, beberapa ramuan itu nanti memperbaiki kita punya saluran lambung dan usus, Mbak. Dia akan terhidrasi, mengeluarkan toksin racun seperti lendir atau slem. Nah, itu pun tidak setiap hari keluar, hanya sesaat saja. Hanya sesaat. Nah, Jeng Ana kan stadiumnya tumor atau kanker otak itu kan berbeda ya. Apakah penanganannya sama untuk herbalnya atau gimana? Stadium-stadium ini kalau tumor otak itu biasanya untuk mengetahui stadium lanjut itu memang berbeda dengan stadium lanjutnya kanker payudara dan juga kanker rahim maupun kanker serviks, kanker hati, karena ini mempunyai hasil patologi CEA-nya masing-masing. Tapi kalau tumor otak yang dikatakan stadium lanjut itu nanti klien akan mengutarakan kepada Jeng Ana bahwa saya sudah divonis stadium lanjut, Jeng Ana, gitu. Nah, kenapa terjadi stadium lanjut tumor otak itu sendiri? Karena sudah banyak kerusakan-kerusakan yang ada di dalam jaringan kepala itu sendiri. Artinya seperti sudah menimbulkan mata buta, telinga pendengarannya kurang, mulut yang mengok, terjadi seperti struktur-struktur yang berbentuk perubahan struktur. Ini yang dikatakan memasuki stadium-stadium yang memang sudah bisa dikatakan itu stadium tumor otak, Mbak. Nah, jadi pemirsa, kita akan bahas lagi mengenai penyembuhan tumor otak atau kanker otak dengan herbal ini. Namun bagi pemirsa mungkin yang saat ini ingin berkonsultasi langsung dengan Jeng Ana, bisa datang yang di area Jakarta di Jalan Kalibata Timur 1 nomor 47 RT 09 RW 01 Kalibata, Jakarta Selatan, tepatnya di belakang Taman Makam Pahlawan Kalibata. Call centernya di 021 798 1455 atau di 0813 8999 9911, itu untuk nomor WhatsApp-nya. Untuk di cabang Bandung Anda bisa
bisa WhatsApp di 0812 9847 9999 atau bisa mengunjungi websitenya di www.jengana.co.id. Untuk di cabang Bali Anda bisa WhatsApp di nomor 0851 0876 1999 dan websitenya masih sama di www.jengana.co.id. Anda jangan kemana-mana karena kami akan kembali setelah yang satu ini.